Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Abdullah N. Age selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan dan teman-teman kelas D1 AKR yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran hari ini, kelompok saya akan menyampaikan pembahasan tentang anomali keberagamaan dalam Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Saya Muhammad Imam Nur Khairi sebagai moderator. Dilanjutkan sebagai pemateri pertama, yaitu Kak Anggi Presti Agustiani dan Kak Vela Ameatu Sifa sebagai pemateri kedua. Sebagai moderator, saya ingin menyampaikan tuntutan kegiatan presentasi pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pertama adalah pembukaan, dilanjut pemaparan materi, dilanjut sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama akan diberikan oleh Kak Anggi Presti Agustiani. Kepada Kak Anggi Presti Agustiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Presti Agustiani. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian anomali dan keberagaman. Anomali adalah penyimpangan atau kelainan atau ketidaknormalan. Anomali umum mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku. Dari dimensi fisik misalnya, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan yang dapat mengenai seluruh tubuh atau hanya salah satu bagian tubuh manusia. Anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Anomali dengan demikian menjadi relevan untuk diterjemahkan tidak sekedar penyimpangan dari yang biasa atau umum atau kondisi mayoritas, tetapi lebih luas mencakup penyimpangan yang terjadi pada fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Konsep anomali umum dan anomali terhadap norma. Yang pertama, anomali umum. Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas. Konsep anomali umum atau yang biasa ini apabila diadaptasikan dalam bidang politik dapat dipahami dan dilihat dari misalnya dalam lingkungan kondisi mayoritas yang korup atau suatu tindakan korupsi telah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh mayoritas, maka orang yang tidak melakukan perbuatan korup akan dianggap anomali. Namun konsep anomali umum ini mengandung kelemahan, yaitu kurang memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perubahan ketika kondisi mayoritas tersebut dihadapkan pada norma, yaitu ketentuan aturan hukum maupun toleransi sosial yang berlaku. Yang kedua, anomali terhadap norma. Pengertian dasar tentang anomali yang dimaksud yaitu bahwa anomali adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma yang seharusnya, sesuai aturan, ketentuan, hukum maupun toleransi sosial dalam suatu lingkungan tertentu. Istilah anomali dengan demikian
dapat dipakai untuk menunjukkan adanya perilaku anggota maupun legislatif secara lembaga yang menyimpang dari norma kelembagaan legislatif dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai institusi perwakilan rakyat. Materi yang kedua akan disampaikan teman saya, Vela Amelia Tusifa. Kepada Vela, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Vela Amelia Tusifa, NIM 137, selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1. Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya keberagaman bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang paling pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Penyebab perbedaan aliran antara lain, adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran non-muslim, akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan politik regional ke dunia. Sikap remaja dalam beragama. Zakiyah Darajat membagi sikap remaja terhadap agama kepada beberapa bagian sebagaimana di bawah ini. 1. Percaya atau beragama turut-turutan. 2. Percaya adanya kesadaran. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Kak Vela Amelia Tusifa, saya ucapan terima kasih. Dilanjut kegiatan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui WA group. Terima kasih. Dilanjut akhirnya kita sampai pada agenda terakhir, yaitu penutup. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada pemateri dan teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Semoga presentasi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.